Sup guys? Ya, jadi musim belum bergulir ya. Terus Hmm. juga transfer kayaknya belum ada yang terlalu hot. By the Ada way, Bro, apa itu? Euro ke MU, pemain prospek Oh 60 iya. juta. Ya, sempat bermain, memang bermainnya cukup lumayan oke ya. Tapi sayangnya harus cedera sampai Dengan November hadiah ya, kalau nggak salah cedera ya. 2 bulan, 2 bulan. Sampai November ya. September apa November, terus Højlund juga yang cedera juga kan. Iya, Dan ini juga sebenarnya sekarang lagi tren beli pemain yang usianya lebih muda, di bawah under 20 atau 20 lah. Jadi bisa apakah itu ada good investment atau enggak? Kalau menurut gue sih agak kurang ya, karena itu kan kembali lagi ke gambling kan. Karena menurut gue ya, karena merubahnya tren, karena itu harga pemain sendiri bro. Ya, Harga pemain harganya kan sendiri cukup tinggi juga kan. harga pemain sekarang kan udah yang sangat sangat Mahal lah, berlebihan, ya. sangat yang tidak masuk akal. Apalagi kayak coba nyari striker di bawah 50 udah susah banget kan. Ya. Maksudnya level-level Dan memang striker yang stoknya Eropa. kurang ya. Nah, jadi mereka lebih mending invest walaupun pemain-pemain muda ini yang belum terbukti, tapi lumayan harganya sudah di atas 50, kayak Euro 60. Chelsea juga ada beli pemain dari Brazil itu kan juga 50 ke atas kan. Padahal kalau gue lihat juga lumayan mahal kan. Statistik Endrick lumayan, Endrick 40-an. Karena Endrick ini udah kayaknya udah lama kan, makanya dulu udah deal, tinggal tunggu umurnya kan, tetap bermain di Palmeiras 1 tahun. Baru ya lumayan lah 40 juga kan. Tapi gue rasa agak sedikit overrated pemain ini karena usianya masih muda juga, dan juga untuk posturnya itu terlalu rendah sih. Endrick ceper ya. Agak ceper kan. Beda kayak Vini atau Rodrigo kan masih oke lah. Dan juga kelihatan waktu kemarin dia sama friendly match sama AC Milan ya, yang Madrid kalah 1-0, banyak sekali buang-buang peluang, hilang bola, dan dia perlu waktu lebih lama lagi untuk adaptasi. Mungkin Bellingham ya. Usianya muda tapi dari segi postur udah kokoh gitu ya. Beda. Ada Guler pun juga cukup lumayan lah waktu debutnya dia kan. Dia cepat beradaptasi, sedangkan this guy mungkin karena ada Guler kan juga mainnya di Eropa ya. Ya walaupun Turki kan. Karena mungkin tapi kan dia udah merasakan atmosfernya gitu. Iya, gue melihat Endrick ini pun menurut gue harus mungkin di youth-nya dulu, dengan usianya segitu, di Castilla dulu, mungkin 1 tahun 2 tahun lagi baru. Soalnya dari segi permainan pun berbeda, karena di Eropa bermain taktik. Kalau di Brazil kan mereka main skillful. Gue lihat cuplikan highlight golnya itu pun kebanyakan kan dari skill soloran kan melewati. Tapi kan kalau untuk di Eropa full taktik ya, nggak bisa selalu kita melewati terus bawa bola dari tengah sampai. Karena sudah berbeda sekarang zamannya ya. Memang ada beberapa pemain yang skillnya top lah, kayak Vini, Mbappe, mungkin bisa ngelewatin, tapi nggak semua pemain bisa kan. Vini sendiri pun kan ada momentumnya lah. Datang 1 tahun 2 tahun dulu kan di berkembang, nanti dicoba, mungkin diikutkan di senior, tapi balik lagi ke kan sama Rodrigo untuk pematangan, balik lagi ke taktik, mental segala macam. Apalagi pemain Brazil kan terkenal individual ya, bagaimana bermain dengan tim, kekompakan tim. Itu sih. Iya. Dan juga Ancelotti juga bilang memang pemain ini masih mentah banget dan perlu banyak jam terbang lagi untuk beradaptasi dengan Eropa. Tapi kadang kan media yang selalu ini ada muncul sedikit pemain bersinar sedikit langsung the next ini. Karena media juga kan memberikan beban. Kalau dari segi pemainnya kan jadi cepat terkenal, dapat followers banyak, segala macam. Tapi dari segi untuk karirnya sendiri kadang-kadang terlalu di-press kan. Itu sih menurut gue pemain-pemain muda harus. Kalau Bellingham pun kan pematangannya di Dortmund 2 tahun. Iya. Nah, jadi kan dia selain sudah punya top level lah istilahnya. Selain sudah punya mental, fisik dan segala macam skill, bakat, tapi kan tetap perlu diberi jam terbang untuk meningkatkan bagaimana saat kita bisa mengangkat tim ini gitu.
Dan juga ya fenomena pemain muda ini ya memang seperti gambling lah kalau gue lihat, karena memang kita walaupun kelihatan bakat pemain itu, tapi kembali lagi adakah mungkin akan terjadi cedera atau mungkin dia kurang beradaptasi karena umur masih sangat muda banget dan harga pun yang dibanderol cukup fantastis. Jadi ini berikan tekanan kepada para pemain itu sendiri. Nah, kembali lagi kita bahas Victor Osimhen yang udah nggak betah di Napoli dan kayaknya mau pindah, tapi sementara Chelsea dan PSG tidak mau buyout clause-nya 135 euro ya kalau nggak salah. Dan mungkin karena Osimhen sendiri kayaknya sudah nggak betah lagi, dan kalau kita kilas balik kan ada tragedi apa ya di TikTok kemarin waktu itu kan ada ejekan seperti itu mungkin, dan dia udah juga memberikan trofi juga di Napoli dan sinyal pengen pindah ya. At least harus naik karena di Italia kan nggak bisa kita pungkiri untuk dari dapatkan Eropa 3 champion masih agak sulit. Bermain sebagai let's say menjadi pemain bintang susah untuk di Italia kan. Nah, dari segi gaji pun berbeda kan di Premier League kan lebih tinggi bisa dapat gaji lebih. Mungkin Spanyol sama Premier League kan yang bisa. Tapi mungkin kalau ke Spanyol kayaknya enggak ya kan, agak susah, karena yang bisa bayar dan menggajinya kan at least cuma let's say 3 tim lah, ATM, Madrid sama Barca, dan mereka Madrid sudah beli Mbappe nggak mungkin membutuhkan kan. Barca pun masih punya Lewandowski ya, mungkin masih ada bisa 1 atau 2 tahun. Permasalahan Barca kan bukan cuma itu juga. Mungkin bisa diganti ya Lewandowski karena dengan usia umur, tapi kan balik lagi uangnya nggak ada. Nah, Premier League kan ini jadi bursa panas. Arsenal juga minat, Chelsea juga minat. PSG mungkin dengan harga situ mungkin enggak ya. Tapi kan ini mungkin juga di akhir-akhir bursa bakalan turun harganya, bisa juga kan. Iya, karena kan ini kan baru permulaan ya. Sampai akhir Agustus ya. Pertengahan Agustus mungkin ya minggu kedua atau minggu ketiga. Biasanya pertengahan Agustus itu mulai bermain. Mulai liga. Tapi apa namanya, bursa transfer sendiri kalau nggak salah sampai akhir Agustus. Awal mungkin 1 September kan. Ya, dan mungkin juga yang menariknya adalah klub-klub besar masih belum terlalu banyak pergerakan transfer. Oh iya, kalau Osimhen tadi itu kan makanya juga ada klub yang Napoli juga bermain asal bayar klose. Sekarang kan Napoli dipegang oleh Conte dan mau Lukaku. Ya, padahal kan Chelsea mau mencoba untuk Barca, tapi mereka nggak berminat kan. Iya, dan harganya pun juga kalau Lukaku kecuali mungkin nambah ya. Ya cocok lah kalau untuk Serie A, mungkin karena Napoli jadi mengincar Lukaku, mungkin karena Osimhen punya peluang untuk dijual, jadi tambahkan income dan dia beli striker yang mungkin level Serie A lah. Cocoknya biasanya strategi Conte itu kan memiliki striker yang real striker ya. Nah, real striker. Tapi Osimhen juga bermain real striker juga. Iya. Dan kembali lagi beberapa tim besar memang kurang ya, masih belum aktif transfer ya. Iya. Kayaknya enggak. Mungkin nunggu lagi ya, nunggu ada yang sebenarnya mungkin kalau untuk yang cuma Mbappe ya mungkin di tahun ini untuk mungkin kemungkinan Osimhen selain itu mungkin nggak ada yang fantastik atau dan bintang. Menarik. Oh, paling MU yang agak sedikit gencar ya. Katanya pengen De Ligt juga nih. MU ini kan butuh beberapa pemain katanya. Sorry, apakah ini akan inflasi Belanda di Inggris? Euro kan, terus juga Zirkzee kemarin kan dibeli kan. Dan ini mau De Ligt lagi kan. Terus juga dia pengen Mazraoui kah kayaknya? Ya, Mazraoui dari Munchen. Mungkin mereka berminat dengan beberapa pemain, tapi kan balik lagi MU tidak ada pemain yang bisa dikeluar lagi dijual. Dan dia nggak main di Champions League kan? Nah, itu yang jadi permasalahannya mungkin. Dan pemain MU kan musim kemarin pun nggak ada yang menonjol. Siapa yang menonjol? Nggak ada. Mungkin yang menonjol kayak Maino, Garnacho, tapi kan nggak mungkin dijual. Itu kan akan jadi kerangka tim. Dan yang menarik adalah mungkin kalau Madrid mungkin udah terlalu banyak, sudah ada transfer yang banyak ya. Dan juga Barcelona mungkin pengen incer Nico Williams. Terus juga kalau City masih nunggu pergerakannya, karena memang kembali lagi City, Arsenal, Liverpool, Arsenal kan ya di deadline lah mungkin dia akan beli striker. Tapi kalau Liverpool mungkin karena memang ownernya pelit ya. Padahal kan dia main di Champions League kan. Itu sendiri kan yang membuat
Klopp yang nggak betah dan memutuskan Iya, untuk iya. berpisah. Nah, Arne Slot kan Perlu panggung lah. Arne Slot sendiri kan okekan kan walau kita nggak punya budget yang besar dan Ya. memanfaatkan pemain yang ada. Hmm. Itu sih. Kalau rumor sih banyak kan katanya kemarin tuh juga si back Bayern mau ke Madrid, terus juga Trent Alexander-Arnold. Tapi menurut gua mungkin aja bisa dibeli asal dengan harga yang wajar. Kalau yang ya. harga yang pantas kayaknya Madrid tapi kalau pemain Inggris ke Spanyol mungkin harganya lebih murah daripada ke sesama Inggris kan. Trennya seperti itu. Iya. Contoh lah Harry Kane. Kalau di waktu tahun kemarin itu lebih mahal kalau ke City kalau di kan. sesama Inggris mau minta 200 juta, tapi kalau di luar 100. Ya persaingan mereka kan, gengsi mereka jadi tinggi. Sekarang fenomenanya pelatih muda dan pemain muda ya yang lagi marak ya. Ya, karena itu yang bisa masih harganya dapat yang lebih wajar. Karena kalau udah level-level mungkin yang sudah berpengalaman top itu kan harganya sudah nggak melambung tinggi akal. kan. Dan karena banyak juga pun pemain yang top dengan harga yang tinggi, banyak yang yang flop. Jadon Sancho kan. Tapi berbeda dengan Eldirgat, Mudryk. Nah, itu udah muda. Mudryk, Jackson sudah muda, gagal lagi. Ya, karena menurut gue bukannya mereka itu jelek ya, tapi mereka itu sulit untuk beradaptasi mungkin. Bermain dengan pressure yang tinggi, padahal belum saatnya. Iya. Oke lah. Tapi balik lagi karena bisnis ya, dijual dengan harga yang murah, dapat gaji tinggi. Kalau kan sepak bola sekarang kalau bisa instan. Bagus sedikit, pindah ke klub besar dan langsung perform. Sedangkan kan balik lagi jam terbang itu penting juga. Dan kembali lagi sekarang kan kontrak panjang ya, ada yang 5 tahun, 4 tahun gitu kan. Jadi para pemain itu walaupun dia mungkin belinya harganya 100 juta euro misalnya, tapi kan selama 5 tahun bisa 20 juta euro aja kan. Dan itu pun juga yang menariknya adalah kalau dari segi transfer gue lihat Madrid ini lebih cenderung menarik dari Real Madrid ya, lebih cenderung negosiasi dengan pemain dulu dibanding klub. Jadi sering transaksi di belakang lah istilahnya. Scoutingnya kan, apalagi di Amerika Selatan mereka dapat pemain-pemain yang bagus dengan harga yang masih standar lah. Ya oke lah. Tapi kalau menurut gue Endrick kurang sih. Apa? Endrick kurang sih, mending ke Castilla aja sih. Iya, karena kalau sekarang langsung dijadikan posturnya masalahnya. Dijadikan pelapis Mbappe pun masih belum sih. Ya dijadikan di tim utama orang harus jam terbang dan kecuali gue lebih cenderung dia itu bukan sebagai striker ya, mungkin main ke samping atau di belakang karena striker kecepatan ya. Kan. Soalnya kalau untuk striker dengan postur segitu rada susah ya. Karena nggak ada lagi kita striker dengan tinggi segitu ya. Iya. Tapi Ancelotti mungkin bisa meramu pemain ini dan tapi kalau gue rasa memang belum fair untuk bisa menilainya baru satu pertandingan, tapi kita lihat di awal musim nanti apakah dia punya kontribusi besar. Sementara kalau Arda Güler sudah membuktikan di Euro kan bahwa dia memang layak lah istilahnya untuk dapat kesempatan bermain. Masih perlu jam terbang lagi juga kan. Iya. Tapi this guy punya bakat sih, walaupun memang mungkin bakatnya lebih tinggi Lamine Yamal ya. Gue setuju karena itu. Karena memang dengan usianya sangat muda, dia punya dribbling, mentalnya sudah bagus. Ya. Kematangan kayak momen-momen dia passing segala macam itu momennya dia feel-nya dapat. Mungkin semoga nggak cedera aja. Iya, itu masalahnya. Atau dikuras habis-habisan seperti Pedri kan, akibatnya cedera panjang. Dan Dani Olmo ke Barca ya? Sudah deal? Belum karena udah ditawar. Pertama, yang kedua juga ditolak kalau nggak salah karena Barca mau cicil, sedangkan RB Leipzig mau butuh dana cash. 50 juta euro ya? Dia klausulnya 58. Saya menurut gua nggak terlalu tinggi. Apakah terlalu mahal? Enggak, kalau menurut gua sekitar itu dengan dia kan udah matang. Iya, tapi kembali lagi Barca kan di tengahnya juga lumayan juga kan, banyak ada Gundogan, De Jong, terus juga Pedri, Gavi lagi kan. Iya. Kalau menurut gue kalau dari segi harga, tapi kalau dari segi dari segi keperluan tim menurut gue cukup lumayan perlu mungkin ya. lebih untuk bisa karena kan itu kan taktik kalau juga ya. saling
ya kalau fit semua, tapi kan kadang bisa ada cedera dan segala macam. Dan perform kan naik turun. Ya. Oke lah, segitu dulu kita karena kurang pembahasan, jadi kita bahas tadi seputaran fenomena transfer pemain muda dan juga pelatih muda ya. Oke, see you di video selanjutnya. Kayaknya musim bergelar di pertengahan Agustus ya. Ya. Oke lah, see you.